Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, it's me. Aku perwakilan dari kelompok 7. In this video, I want to talk about factoring. Do you know what factoring is? Jadi guys, kalau kalian dengar kata factoring atau anjak piutang, yang terlintas di kepala kalian apa? Anjak atau piutang? Nah, untuk mengetahui apa itu anjak piutang, stay tune terus ya video ini karena ya perkenalan dulu dong. Bye bye. Kenalin, aku Palen. Saya Azli Azumar. Hai, kenalin aku Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu anjak piutang dan apa landasan yuridisnya. Anjak piutang atau factoring adalah suatu bentuk pembiayaan di mana perusahaan penjual klien menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau factor dengan tujuan mendapatkan likuiditas secara cepat. Dengan kata lain, perusahaan anjak piutang membeli piutang dagang perusahaan lain dengan memberikan dana segar di muka kepada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan klien bisa memperoleh uang tunai tanpa harus menunggu pelunasan para debitur. Anjak piutang mencakup kegiatan pembiayaan, pengelolaan, penagihan, dan penjaminan atas piutang yang diserahkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan yuridis anjak piutang atau factoring. Yang pertama itu adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448. Yang kedua, ada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 172. Dan yang ketiga, ada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 185. Dan yang keempat, menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251. Dan yang terakhir adalah Dasar Hukum Administratif. Nah guys, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel. Salah, bukan Fadel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azli Azumar. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anjak piutang dan layanan jasa anjak piutang. Jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama, full service factoring. Ini adalah layanan yang paling lengkap. Dalam jenis ini, perusahaan anjak piutang atau factoring menangani semuanya, mulai dari pembiayaan, administrasi, penjualan, hingga penagihan piutang, serta memberikan proteksi resiko jika ada piutang yang gagal bayar. Yang kedua, bulk factoring. Kalau yang satu ini lebih sederhana, factoring atau anjak piutang hanya memberikan pembiayaan dan mengingatkan jatuh tempo pembayaran, tanpa jasa lain seperti penagihan piutang dan perlindungan risiko. Yang ketiga, monetary factoring. Jenis ini berfokus pada proteksi risiko kredit, tetapi pihak anjak piutang tidak memberikan pembiayaan di muka. Perusahaan akan mendapatkan dana ketika piutang sudah jatuh tempo. Yang terakhir, invoice discounting. Untuk yang satu ini, factoring atau pihak anjak piutang memberikan pembiayaan saja, tidak ada jasa penagihan piutang dan proteksi risiko. Perusahaan mendapat uang tunai secara cepat, tetapi risikonya ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian, jasa-jasa yang ditawarkan oleh anjak piutang. Ada dua jasa utama. Yang pertama, jasa pembiayaan dan jasa non-pembiayaan. Jasa pembiayaan ini adalah layanan utama yang diberikan. Factoring atau pihak anjak piutang memberikan dana tunai di muka, biasanya 60-80% dari nilai piutang. Jadi perusahaan bisa langsung mendapatkan uang untuk kebutuhan operasional tanpa harus menunggu pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, jasa non-pembiayaan. Selain pembiayaan, factoring juga menawarkan beberapa layanan lain seperti investigasi kredit. Factoring atau pihak anjak piutang akan memeriksa kelayakan kredit pelanggan, memastikan pelanggan mampu membayari sebelum perusahaan memberikan fasilitas kredit. Yang kedua, administrasi penjualan. Factoring juga membantu mengelola pencatatan penjualan kredit sehingga perusahaan bisa mendapatkan laporan yang lebih rapi dan jelas. Yang ketiga, penagihan piutang. Factoring melakukan penagihan langsung kepada pelanggan sehingga perusahaan tidak perlu repot-repot menagihnya sendiri. Dan yang terakhir,
perlindungan risiko kredit. Jika perusahaan khawatir dengan risiko gagal bayar, factoring juga dapat memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut. Semua jenis ini membuat perusahaan bisa lebih fokus menjalankan bisnisnya tanpa perlu pusing memikirkan masalah piutang. Jadi, itulah jenis-jenis anjak piutang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak anjak piutang. Semua ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas perusahaan dan mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus ikuti video kami selanjutnya. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Valenzi Grafebix. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan mengenai biaya anjak piutang dan juga manfaat-manfaat anjak piutang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, biaya anjak piutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, service charge atau biaya layanan, dan yang kedua, service discount atau biaya diskon. Nah, biaya layanan atau service charge merupakan jasa yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang karena mereka telah ngurusin urusan administratif, kawan-kawan. Misalnya mereka ngurusin dokumen-dokumen penjualan atau melakukan aktivitas tagih menagih kepada pembeli ataupun pelanggan yang belum membayar piutangnya ke perusahaan. Nah, jadi itu dibayar. Itu yang namanya service charge. Yang kedua adalah service discount. Nah, service discount ini atau biaya diskon, misalnya nih perusahaan butuh uang cepat, tapi pelanggan belum bayar piutang mereka ke perusahaan. Nah, jadi perusahaan bisa nih minjam uang ke perusahaan anjak piutang, tapi ada biayanya. Nah, itu yang biaya yang dibayarkan ke perusahaan anjak piutang itu disebut service discount. Nah, jadi sampai situ paham kawan-kawan? Halo kawan-kawan, kita selanjutnya akan membahas manfaat anjak piutang. Nah, manfaat anjak piutang ini terbagi menjadi 3 kawan-kawan, yaitu manfaat untuk perusahaan, manfaat untuk perusahaan anjak piutang atau factoring, dan juga yang ketiga manfaat untuk konsumen atau pelanggan. Nah, jadi yang pertama manfaat untuk perusahaan. Nah, kan kita sudah bahas bersama-sama tadi kawan-kawan bahwa perusahaan bisa mendapatkan piutangnya dari pelanggan tanpa harus pelanggan itu membayar dulu ke perusahaan. Nah, dengan apa kawan-kawan? Dengan meminjam ke perusahaan anjak piutang atau factoring. Nah, itulah yang menjadi manfaat bagi perusahaan, bahwa mereka tidak harus menunggu lama-lama dulu sesuai tempo yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar piutangnya, tetapi mereka bisa meminjam kepada perusahaan anjak piutang. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi factoring atau anjak piutang. Nah, jadi manfaat bagi mereka itu yang sama-sama kita bahas tadi kawan-kawan, mengenai discount fee dan mengenai discount charge atau service charge. Nah, jadi misalnya di service charge mereka kan disuruh nih untuk kemudian manfaat bagi perusahaan anjak piutang atau factoring. Nah, kita sudah bahas tadi kawan-kawan mengenai service charge atau biaya layanan dan juga discount charge. Nah, itulah dari sumber manfaat atau keuntungan kepada pihak perusahaan anjak piutang atau factoring. Nah, misal nih di discount charge, perusahaan butuh nih uang atau piutang 100 juta yang belum dibayarkan oleh pelanggannya. Nah, perusahaan anjak piutang memberikan 90 juta. Nah, 90 juta dari 100 juta. Nah, jadi sisa dari 100 juta yang 10 jutanya itu disebut ya service discount. Nah, service discount itulah yang 10 juta itu menjadi keuntungan bagi perusahaan anjak piutang. Dan misalnya di service charge atau biaya layanan. Nah, perusahaan anjak piutang dimintai jasanya nih oleh perusahaan, yaitu untuk menagih piutang kepada pelanggan atau juga mengurus dokumen-dokumen pelanggan. Nah, dari jasanya tersebut perusahaan anjak piutang diberikan nih berupa biaya. Nah, biaya itulah yang disebut service charge yang menjadi manfaat atau keuntungan bagi perusahaan anjak piutang atau factoring, teman-teman.
Kemudian yang ketiga kawan-kawan adalah manfaat bagi pelanggan. Nah, jadi manfaat bagi pelanggan ini yang pertama yaitu dikasihnya kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan pembiayaan secara kredit kawan-kawan. Nah, makanya mereka bisa melakukan utang nih ke perusahaan. Dan juga pastinya pelayanan perusahaan dengan menggunakan metode anjak piutang ini pasti memudahkan kepada para pelanggan. Karena apa kawan-kawan? Pelayanannya pasti lebih baik. Jadi piutang mereka sebelum jatuh kepada temponya tidak akan ditagih nih terus-menerus oleh pihak perusahaan, walaupun perusahaan itu butuh fresh money atau piutangnya dari pelanggan. Jadi mereka tidak akan menagih ataupun mengancam si pelanggan, tetapi mereka akan menghubungi perusahaan anjak piutang atau factoring. Nah, jadi mungkin sekian kawan-kawan mengenai materi anjak piutang ini. Kurang dan lebihnya saya dan kawan-kawan Hanifah Ayu, Sabrina dan juga Azli Azumar mohon maaf kepada kawan-kawan apabila ada salah perkataan dari kami dan juga salah penjelasan dari kami. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.